Bisa. Kita Oke, doa ya. kita Siap. berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami boleh diizinkan untuk kami boleh beribadah Tuhan, meskipun kami tidak bertemu secara fisik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan lawatan-Mu itu tetap ada, mujizat-Mu tetap ada, Engkau tetap ada Tuhan di dalam hidup kami, di dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya, pimpin jalannya ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah semua. Tata cara ibadah online Imamat Rajani, Yogyakarta. Berdoalah terlebih dahulu sebelum memulai ibadah. Berpakaian yang sopan dan rapi, sama seperti ibadah di gedung gereja. Siapkan tempat yang nyaman, jauhkan layar dari anak kecil supaya tidak tersentuh selama jalannya ibadah. Selama jalannya ibadah, aktifkan kebisuan atau mute. Ikuti pujian dan penyembahan dengan tetap bernyanyi dan bertepuk tangan bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau urapi ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan, ya, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karunia-Mu
Allah seperti-Mu Bapa. Tuhan, pimpinlah kami Tuhan Yesus. Pakailah setiap kami Tuhan untuk kami bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kira Kau berkati setiap pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan setiap pujian kami dalam tangan Bapa. Hanya dalam Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat muji Tuhan, amin. Amin. Mari kita bangkit diri bersama-sama untuk muji Tuhan biar tambah semangat. Baiklah, sebelum kita masuk bulan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian. Yesus, Dia Maha Tahu.
Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan benar firman-Mu Tuhan. Kira Kau urapi setiap kami, pakailah setiap kami Tuhan Yesus. Bukalah setiap telinga kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati firman ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Kembali kita saat ini setiap kali hari Minggu, saya sungguh bersyukur, saya senang ya karena bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara semuanya, kasih-kasih Tuhan, meskipun dalam ibadah online ya. Saya senang boleh melihat saudara-saudara dalam pemeliharaan Tuhan dan di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya digerakkan Tuhan untuk mengajak saudara-saudara semua melakukan pemuritan. Karena selama ini juga saya juga melakukan pemuritan kepada saudara-saudaraku semuanya. Tuhan katakan, jadikan sekalian bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu ya. Satunya itu. Jadi yuk saudara mulai memuridkan, itu bisa anak-anak saudara, itu bisa teman-teman saudara, itu bisa ya saudara-saudara sekandung, dan lain-lain ya, yang Tuhan gerakkan untuk saudara bisa memuridkan. Jadi apa yang sudah saudara dengar bisa saudara ajarkan kepada yang lain, saudara. Karena saya merasakan bahwa panggilan saya adalah sebagai gembala yang merawat tatkala ada yang sakit, tatkala ada yang membutuhkan. Ya, saya berusaha melakukan panggilan saya sebagai gembala. Selain itu, Tuhan juga panggil saya kayak sebagai guru ya, sebagai guru yang mengajar begitu ya. Sehingga apa yang Tuhan berikan, saya berikan kepada saudara. Dan panggilan saya rasakan bukan sebagai penginjil atau rasul gitu ya. Dan yang diperlengkapi dengan kuasa, mujizat, mungkin marifat ya. Dan itu memang dibutuhkan banyak orang ya seperti itu. Tapi ya maaf, saya hanya bisa memberi dari apa yang ada pada saya, yaitu sebagai gembala dan sebagai guru. Ya, maaf kalau saya tidak bisa memuaskan semua orang, karena itu panggilan saya. Oke, minggu yang lalu diajarkan bagaimana doa kita itu bisa dijawab. Kita perlu melakukan persiapan-persiapan, yaitu yang pertama kita harus membereskan segala dosa kita ya di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengampuni sesama kita ya. Karena kalau tidak, maka kesalahan kita tetap ada, dan kalau kesalahan kita tetap ada, upah dosa itu maut ya Saudara. Karena itu saya mengajarkan dan saya berharap saudara-saudara sudah melakukannya ya, saudara-saudara sudah melakukannya dan saudara-saudara sudah bisa merasakan manfaatnya seperti itu ya saudara. Jadi juga jangan dibiarkan sifat-sifat negatif yang ada pada kita. Kita berkata mungkin kan manusia itu ada sisi positif dan negatifnya. Ya itu memang wajar, tapi sisi negatifnya jangan dibiarkan terus. Tuhan minta kita untuk menjadi sempurna. Tuhan minta kita untuk menjadi sama seperti Yesus ya saudara. Kita perlu mengubah itu. Seperti itu ya saudara minggu yang lalu. Jadi dan sekarang saat ini saya tambahkan bagaimana supaya doa kita terjawab, yaitu kita harus berdoa dengan iman dan juga dalam nama Yesus ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kalau lebih lengkapnya ya. Kita tahu dari Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman merupakan modal dasar dari supaya pengharapan-pengharapan kita itu terwujud menjadi kenyataan ya. Iman merupakan modal dasar ya. Karena itu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan di sini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Nah, kalau kita nggak berkenan, bagaimana doa kita bisa dijawab gitu ya. Jadi perlu iman di dalam doa kita itu ya. Seperti itu. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, saat kita berpaling kepada Allah, saya dapat jelaskan di sini, tadi sebelum kita mulai ibadah kita ada say hello ya kepada satu sama lain, kita ada pertanyaan ini dan itu, kita ya belum beribadah. Tapi tatkala kita beribadah, ibadah ya jam 9, ibadah akan dimulai, segera dimulai dengan doa. Dan itu kita berpaling kepada Allah. Nah, sejak saat itu kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi, saat ini Allah ada bersama dengan kami dan juga Allah ada bersama dengan saudara. Amin, saudara. Percaya saudara ya. Saudara harus percaya bahwa Allah ada. Karena itu dihimbau kita untuk menyiapkan ya. Karena kita beribadah ya, kita pakai baju yang sopan gitu ya saudara. Terus kemudian kita kalau menyanyi, turut menyanyi, kalau berdoa juga turut berdoa ya, mendengarkan khotbah juga dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kita beribadah, saat kita beribadah, saat kita berdoa, saat kita memuji Tuhan, ya, saat kita menyembah Tuhan, Allah ada ya. Seperti itu ya, dikatakan di situ bahwa kalau kita percaya bahwa Allah ada, saya percaya kita akan sungguh-sungguh hati ya, kita akan sungguh-sungguh hati, kita akan dengan segenap hati kita beribadah ya, tidak yaitu tadi ya, kalau kita tidak percaya Allah ada, maka kita mungkin beribadah sambil kita tidur-tiduran, sambil kita makan atau apa seperti itu ya. Tapi karena kita beribadah, kita harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia ya, sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, maka ada janji upah yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya ya. Ada upah atau ada makna yang akan saudara terima di dalam kehidupan saudara. Nah, maknanya apa ya? Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan merasakan langsung dekat kepada Tuhan ya, kita akan merasakan langsung dekat kepada Tuhan karena Dia ada ya, seperti itu ya. Nah, untuk itu dibutuhkan iman ya saudara, untuk itu dibutuhkan iman. Nah, selama ini diajarkan tentang doa ya, diajarkan tentang doa. Nah, sudahkah saudara melakukannya ya, sungguh-sungguh melakukannya. Nah, kalau saudara sudah sungguh-sungguh melakukannya, maka saudara akan mengalami satu perubahan, istilahnya pertumbuhan, perkembangan di dalam kehidupan saudara. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukannya, maka tidak ada maknanya ya. Firman Tuhan demi firman Tuhan bisa kita dengar ya. Mungkin setiap hari ya kita bisa dengar, tapi kalau hanya itu kita dengar saja dan kita nggak melakukannya, maka tidak ada perubahan apa-apa di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bertumbuh ya. Bahkan mungkin saudara bisa bosan ya. Bosan firmannya lagi-lagi doa. Padahal kalau saudara teliti minggu demi minggu itu berbeda ya, ada progres kenaikannya seperti itu ya. Jadi kalau yang dulu saya ajarkan untuk kita, sebelum kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita perlu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Sudahkah itu saudara alami ya? Saya katakan kalau saudara belum minta gitu ya, sama Tuhan minta gitu ya. Nah, nggak tahu saudara sudah melakukannya ya atau belum ya. Nah, kalau belum ya, maka akan menjadi seperti satu kejenuhan, satu kebosanan ya, karena udah tahu doa tapi tidak pernah mengalami makna daripada doa itu ya. Saudara bisa mengalami satu kekuatan yang baru, saudara bisa berjumpa dengan Tuhan, di situ saya percaya ada satu sukacita, ada satu damai sejahtera yang baru yang akan saudara alami di dalam kehidupan saudara ya. Jadi saya ulangi di sini, setiap kita datang kepada Tuhan ya, terutama di sini ini saat ini saya membahas kita harus datang kepada Tuhan dengan iman. Kalau iman itu kita percaya Allah ada dan bahwa Allah akan memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Barang siapa mencari, ia akan mendapatkan. Itu janji Tuhan juga ya. Jadi saya percaya saat ini Allah ada, Allah lihat hati kita, ya, Allah lihat kerinduan kita, Allah lihat keadaan kita, Allah juga melihat harapan-harapan kita. Iman percaya kita kepadanya ya. Kita harus beriman percaya kepadanya. Bukan beriman kepada diri kita sendiri. Aku bisa, aku sanggup, aku mampu. Bukan saudara ya. Nah, kalau kita beriman kepada Tuhan atau kita beriman kepada diri kita sendiri, bisa sukses nggak beriman pada diri sendiri?
bisa, saya bilang ya, bisa. Orang-orang dunia pun banyak yang sukses ya, tapi hasilnya itu akan beda. Kalau kita beriman kepada diri kita sendiri, maka hasilnya ya kebanyakan itu kesombongan yang ada ya. Kesombongan, keangkuhan yang makin bertambah-tambah ya. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan ya, kita sertakan, kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita, maka sama-sama sukses. Sukses tatkala kita sukses, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, dan bukan kesombongan yang ada. Karena semuanya daripada Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan kita kembalikan pujian kemuliaan itu. Jadi dengan kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, membuat hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bukan semakin jauh daripada Tuhan, karena kita sombong ya. Allah menentang orang yang congkak ya saudara. Itu ya saudara, hasilnya akan berbeda ya. Jadi di sini mari kita mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan ya. Saat kita berdoa kita harus percaya bahwa Allah ada. Saat kita beribadah, saat kita memuji Tuhan, kita percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah akan memberi upah ya kepada kita yang sungguh-sungguh kepada Dia ya. Kalau orang pada umumnya pingin bukti dulu baru percaya. Seperti obat ini loh berkhasiat, atau sabun atau krim ini berkhasiat, begitu ya. Orang itu pengen bukti dulu baru mau gitu ya. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan dituntut beda ya. Kita harus percaya dulu baru kita bisa melihat buktinya ya. Seperti itu ya saudara. Jadi di dalam Markus 11 ayat yang ke-24, Injil Markus 11 ayat yang ke-24 dikatakan di situ apa? Ya. Dikatakan di situ, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah ya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Jadi saudara, saat kita berdoa, saat kita minta kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa hal itu diberikan kepada kita. Nah, misalnya contoh yang gampang ya saudara ya, setiap kali kita berdoa syafaat ya, saya berdoa, Tuhan pelihara jemaatmu, Tuhan lindungi umatmu ya, lebih mereka-mereka yang bekerja di luar rumah ya Tuhan, kau tutup bungkus dengan kuasa darahmu, Tuhan jauhkan daripada segala hal-hal yang negatif, bahkan juga penyakit ya, virus-virus COVID itu ya. Nah, tatkala berdoa, saya percaya bahwa Allah menjawab, Allah mendengar, ya, dan Allah menjawab, melindungi, jadi nggak sepanjang bekerja ya, kadang suami saya, kadang anak saya bekerja itu saya pikirin, aduh kena COVID enggak pikirin gitu ya, tapi saya percaya Tuhan melindungi mereka itu ya. Jadi udah percaya dulu gitu, baru kita melihat pulangnya, terbukti pulangnya nggak apa-apa dan hari-hari berikutnya juga nggak apa-apa. Nah itu iman percaya yang mudah saja bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah saya saksikan juga saat rasa ya, biasa ya iblis saat ini ya, seringkali tenggorokan saya itu sakit gitu dan juga rasa agak-agak demam. Ya, saya pikiran iblis ya, panahkan pada kita COVID gitu ya. Nah, saya perkatakan firman Tuhan Yesus sudah mati tersalib bagi saya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya disembuhkan, dalam nama Yesus saya percaya sembuh gitu ya. Dan saat memang tenggorokan saya rasa sakit, saya sempat ya, saya lakukan juga, saya kumur dengan air garam itu ya. Garam itu saya kumur dan setelah itu saya berdoa dan saya bisa tidur. Jadi nggak saya pikir-pikirin lagi gitu, nggak saya terus ketakutan yang sangat, enggak ya. Juga ada masalah-masalah yang berat di dalam hidup saya. Saya doa percayakan kepada Tuhan, saya percaya firman-Nya berkata kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari. Jadi saya serahkan Tuhan, saya bisa tidur ya. Karena di dalam iman hati tenang, di dalam iman ada damai sejahtera ya saudara. Yakobus 5 ayat yang ke-16 ya, ayat yang sudah terkenal sekali. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan saudara, sangat besar kuasanya. Jadi kita harus menjadi orang benar terlebih dahulu dengan kita membereskan dosa-dosa kita mengampuni sesama kita, dan bila dengan yakin ya, dengan iman itu tadi, dengan percaya itu tadi, dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya saudara. Dan yang selanjutnya, yang kedua itu jangan lupa untuk menutup doa kita atau mengakhiri doa kita, memeteraikan doa kita dengan
nama Yesus ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau dalam nama Yesus ya. Jangan lupa untuk itu saudara ya. Karena itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-13 dan 14. Saya bacakan di situ. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku ya, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kita harus minta, kita harus berdoa apa saudara? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, atau dalam nama Yesus. Kita harus lakukan itu ya. Saya seringkali menjumpai ya banyak anak-anak sekolah Alkitab itu ya doanya nggak dalam nama Tuhan Yesus ya. Ya amin gitu aja ya. Nah ini nggak sah ya saudara ya. Seperti surat tuh nggak ada meterainya gitu ya. Dikatakan aku akan melakukannya. Kalau dalam nama Yesus aku akan melakukannya ya. Di situ ya, dikatakan demikian ya saudara. Ya. Karena apa kita perlu berdoa atau mengakhiri doa kita dalam nama Yesus? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kita lihat di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat yang ke-9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama-nama apa yang dapat saudara sebut? Nama penyakit, ya, nama masalah, ya, nama pengharapan saudara, dan lain-lain. Ya. Nama di atas segala nama. Jadi nama Yesus itu mengatasi nama yang lain itu tadi ya. Dan di ayat 10-nya dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kalau saya dapat artikan yang ada di langit itu kuasa-kuasa penghulu-penghulu jahat di udara ya. Dikatakan musuh kita bukan darah dan daging tapi kuasa penguasa yang ada di udara ya saudara. Jadi itu takluk di dalam apa? Nama Yesus ya. Kemudian apa yang ada di atas bumi? Di atas bumi ada apa ya di dalam bumi saat ini? COVID gitu ya. Dan penyakit-penyakit yang lain juga ya. Masalah-masalah yang ada ya, keluarga yang ada, terus pekerjaan yang ada ya, masalah-masalah yang lain ya dalam berhubungan dengan teman, pekerjaan dan yang lain ya. Masalah-masalah yang ada, keuangan, apapun masalah yang ada di atas bumi ini takluk tunduk di dalam apa? Nama Yesus ya. Kemudian yang ada di bawah bumi, yang seringkali kita alami, Jogja dulu pernah juga mengalami yaitu gempa ya. Di dalam bumi kita nggak tahu ya, gempa bumi. Ada beberapa hari yang lalu ada kesaksian dari gereja di mana gitu ya, saat terjadi itu ledakan. Dia bisa perintahkan seluruh jemaatnya untuk pulang, nggak usah ada ibadah, pulang. Ternyata sebentar lagi meledak gitu ya, yang ada di Beirut nggak salah ya, saudara. Nah, saudara yang ada di bawah bumi, yaitu juga misalnya kalau saya bisa artikan tanaman ya, tanaman kita mungkin tidak tumbuh subur, kita bisa berdoa ya, menjadikan tanaman itu yang nggak bisa berbuah menjadi berbuah ya. Kita bisa lakukan itu karena nama Yesus nama di atas segala nama ya, seperti itu ya. Apapun bisa kita doakan ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus karena Dia nama di atas segala nama ya saudara ya. Jadi kita menghadapi di dunia ini ada ya santet-santet ya, kuasa gelapan itu kita nggak perlu takut karena ada perlindungan kuasa darah Yesus atas kita. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak buka celah ya saudara, itu tidak bisa mengenai kita ya. Jadi mengapa nama Yesus berkuasa? Kita lihat ayat 8-nya. Mengapa ini nama Yesus bisa berkuasa? Kita lihat ayat 8-nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena ini saudara ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, karena dia mau merendahkan diri, karena dia mau taat sampai mati di kayu salib. Karena itu saudara ya, Allah sangat meninggikan dia. Nah,
saat Yesus mati di kayu salib, ya, saya percaya saat dia mati dan bangkit, saat itulah iblis, dosa dan maut sudah Tuhan kalahkan, ya. Karena itu di dalam Kolose 2 ayat yang ke-15 dikatakan, Kolose 2 ayat yang ke-15 dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Tuhan sudah menang atas mereka semuanya, ya. Karena itu tidak ada yang dapat merintangi kuasa Tuhan, kuasa Yesus kita. Iblis gemetar waktu kita sebut nama Yesus, ya. Karena iblis memang sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salibnya. Nah, saat kita berdoa menyebut nama Yesus, maka dia akan melakukannya bagi kita. Ya, dia akan menjawab doa kita. Karena apa? Matius 28 ayat yang ke-18 berkata, Matius 28 ayat 18, ya, di situ dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi segala kuasa yang ada di surga dan di bumi ada di dalam tangan siapa? Tuhan Yesus Kristus, saudara, ya. Dan dahsyatnya lagi, ya. Dahsyatnya lagi dan luar biasanya lagi kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-22 dan 23. Segala kuasa sudah Tuhan berikan, ya. Allah Bapa berikan, ya, kepada Yesus, ya. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-22 dan 23. Di situ dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dikatakan Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Kaki itu di kepala atau di tubuh? Di tubuh kan, ya. Kepala itu Kristus, kaki itu tubuh, ya. Jadi kuasa Tuhan itu juga diberikan kepada saudara dan kepada saya sebagai jemaatnya. Amin, saudara. Bersukacita, saudara. Kuasa itu diberikan kepada jemaatnya. Telah diletakkannya, ya, di bawah kaki Kristus, ya. Jadi kuasa itu ada juga diberikan Tuhan kepada saudara dan kepada saya sebagai tubuh Kristus, ya, saudara. Karena itu, ya, luar biasa, ya, hebat kuasa Tuhan. Nama Yesus adalah jaminan kita untuk doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, ya. Saya ingat sedikit kesaksian, ya. Saya pernah mengalami sakit perut yang nggak enak banget, pokoknya hadap sini sakit, hadap sana sakit, serba salah pokoknya, ya. Nah, saat saya di kamar kecil gitu, ya, biasa ya kita mengeluh kalau sakit tuh aduh gitu, ya. Aduh itu saat itu ada pencerahan dari Tuhan, katakan, untuk apa kamu itu aduh, gunanya apa? Sebut saja nama Yesus, ya. Saat itu saya turutin suara Roh Kudus itu, saya turutin Yesus, ya, sambil sakit itu, ya. Yesus, ya. Dan sungguh-sungguh, ya, saat itu tiba-tiba dari atas dan dari bawah itu keluar semua, ya. Dan sembuh saya seketika itu, ya. Dengan menyebut nama Yesus ada kuasa di dalam namanya. Amin, saudara. Haleluya. Biarlah saudara mau mengalami betapa dahsyatnya kuasa Yesus itu, ya, saat juga melayani pelepasan, ya, kita sebut nama Yesus itu, iblis gemetar, ya, saat mendengar nama Yesus itu, dan dia boleh lari terbirit-birit. Haleluya, ya, saudara. Di nama Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 sebagai ayat terakhir. Yohanes 14 ayat yang ke-12 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Firman Tuhan di sini mengatakan, ya, apa yang Yesus pernah lakukan, akan dapat gerejanya lakukan, ya, saudara dan saya lakukan, ya, tubuhnya lakukan, ya. Bahkan dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, ya, saudara. Kalau Yesus
sewaktu dia ada di dunia, dia berkuasa untuk mengusir setan, berkuasa untuk menyembuhkan, berkuasa untuk menolong orang ya, banyak orang ya, bikin mujizat, buat mujizat. Saya percaya saudara dan saya dapat melakukan seturut dengan perintah Bapa ya, bukan seturut dengan kemauan kita sendiri ya, tapi seturut dengan perintah Bapa. Tatkala ada orang yang membutuhkan, kita mau berani mendoakan mereka ya, jangan takut, jangan cari pendeta atau apa, tapi marilah saudara mulai bertindak ya. Saudara gunakan nama Yesus, saudara datang dengan iman ya. Kalau saudara ada kesalahan, mungkin habis marah-marah atau apa ya, saudara bereskan terlebih dahulu, kemudian saudara masuk di dalam doa, gunakan iman saudara dan meteraikan itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saya percaya doa itu akan Tuhan dengar dan Tuhan jawab ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya, haleluya. Saudara ya, jadi mari kita mau ajarkan ya apa yang sudah saudara terima, kita mau lakukan dalam hidup kita, dan kita juga mau ajarkan kepada murid-murid kita ya. Nah itu siapa? Yuk mulai memuridkan ya, karena itulah perintah Tuhan, salah satunya kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Yesus ada di dalam kita, Dia yang terlebih besar itu sanggup melakukan segala perkara. Kita hanya hambanya yang akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita hanya alatnya ya saudara. Saat seorang meminta untuk didoakan, saya doakan dan puji Tuhan, Tuhan jawab ya. Berikutnya minta didoakan lagi, saya doakan, puji Tuhan, Tuhan jawab. Berikutnya lagi minta didoakan, saya bilang, kamu coba belajar berdoa sendiri. Karena yang menyembuhkan bukan saya, yang menolong kamu bukan saya, tapi Tuhan ya. Tuhan itu juga ada di dalam kamu ya. Jadi saya belajar untuk memuridkan itu supaya dia bisa bertumbuh ya, mengenal Tuhan lebih lagi ya, sehingga lebih percaya kepada Tuhan dan lebih boleh dipakai oleh Tuhan, saya doakan ya. Puji Tuhan, mari saudara kita mau datang kepada Tuhan dengan iman. Kita percaya bahwa saat ini Allah ada dan Allah mendengar kerinduan hati saudara. Allah melihat kerinduan hati saudara. Dan pakai nama Yesus, gunakan nama Yesus, nama yang di atas segala nama, nama yang berkuasa itu. Gunakan nama Yesus di dalam doa-doa saudara. Maka saya percaya Allah akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Amin. Tuhan berkati. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku ya Tuhan, Kau ada. Kau terlebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Percaya bahwa Allah ada saat ini dan Allah mendengar seruan saudara, iman saudara kepadanya, bahwa Dia terlebih besar. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin Tuhan, Kau yang terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku ya Tuhan. Sekali lagi, Yesus terlebih besar. Biarlah kita iman kepada Tuhan. Yesus, Dia yang terlebih besar di dalam kita. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam kuasa Tuhan, untuk Dia pakai menjadi alatnya. Biarlah kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia telah lakukan. Haleluya. Bahkan lebih daripada itu, karena Dia yang melakukan di dalam kita. Di dalam
amin Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar, yes Lord, haleluya. Yesus terlebih besar ya Tuhan, di dalamku ya, selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, haleluya. Di dalamku, yes Lord, haleluya, selama-lamanya. Dengan penuh iman katakan haleluya, Engkau yang terlebih besar di dalamku, haleluya Tuhan, selama-lamanya. Haleluya. Ya Rabbaya Engkau yang terlebih besar Tuhan, Engkau yang ada bersama kami saat ini. Lakukan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Jamah setiap hati kami, beri kami mengerti akan firman-Mu, beri kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Allah kami besar, kami percaya Allah kami ajaib, kami percaya Allah kami pemenang, bahkan Tuhan lebih dari pemenang Tuhan. Oh kami percaya Engkau sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terlebih besar itu ada di dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, pakai hidup kami Tuhan untuk menyatakan Engkau Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan untuk belajar berdoa. Kami mau Tuhan untuk semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa, mengatasi setiap problema masalah yang ada, baik di dalam keluarga kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam pelayanan kami Tuhan. Kau akan mengatasi segala perkara Tuhan, karena kami percaya Kau nama di atas segala nama Tuhan. Amen. Kau sudah mengalahkan semuanya itu, dan Kau akan menjawab Tuhan setiap seru doa kami ya Tuhan. Sembuhkan setiap orang-orang yang sakit ya Tuhan. Kau sembuhkan dan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang di dalam persoalan Tuhan Kau menolong di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sanggup Tuhan untuk mengatasi segala masalah perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk nama di atas segala nama, untuk Yesus yang terlebih besar itu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Biar setiap kami boleh tetap tinggal di dalam Tuhan, dan kami boleh tetap berlindung kepada Tuhan. Kami boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami mau masuk melalui pintu yang sempit, pintu yang sesak itu Tuhan. Karena itulah jalan menuju kepada kehidupan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Kami serahkan firman kebenaran ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Marilah kita sama-sama terus bertumbuh di dalam Dia. Lakukan setiap firman Tuhan yang saudara terima. Dan biarlah kita terus bertumbuh dan kita boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Mengasihi Tuhan lebih lagi saudara ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan sempurnakan ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Untuk segala pujian, doa yang boleh kami naikkan, firman yang boleh kami dengar, kami mengucap syukur ya Bapa. Dan mari Engkau sempurnakan ibadah kami dengan berkat yang daripada-Mu. Sebab itu kami mengangkat tangan kami kepada-Mu, kami mengadahkan wajah kami kepada-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Di nama Tuhan, Tuhan berkati. Pengumuman Gereja Imamat Rajani, Yogyakarta. Tetap membaca Alkitab setiap hari, renungkan dan lakukan perintahnya. Persembahan perpuluhan bisa dilakukan dengan cara transfer Bank Danamon atas nama Elizabeth Imelda dengan nomor 003 617 835 107. Selalu berdoa dan melekat pada Tuhan Yesus Kristus. God bless you. Mari setiap hari kita berkatakan, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia sembuh, Indonesia sejahtera, Indonesia tenang, Indonesia diberkati, Indonesia takut akan Tuhan, Indonesia penuh shalom, Indonesia bebas dari COVID-19, bebas dari intimidasi, bebas dari ketakutan, bebas dari kepanikan, bebas dari kecemasan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari kekacauan. Indonesia dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Indonesia dikasihi, Indonesia disertai Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan ada atas Indonesia. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kuasa, kasih, dan pikiran yang jernih. Amin. Aduh, Brian, yang puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bersyukur, Ibu Yanti udah ikut. Bu Yanti nak ikut ya? Bu Yanti nak ikut. Ya, puji Tuhan, shalom kalau semuanya. Halo, Kathy. Halo. Ya, puji Tuhan kalau semuanya boleh ikut. Ya, mungkin Bu Yanti saja ya, saya nggak tahu. Oh, Yohana ya? Ya, Yohana. Mana nggak tahu? Oh, Yohana.
nanti kita doakan. Ya. Haleluya. Saya percaya kita semua boleh ada saat ini oleh anugerah Tuhan dan juga oleh doa-doa yang kita semua naikkan ya. Ya, mungkin ada kesaksian bagaimana kehidupan doanya, ada peningkatan mungkin secara kualitas atau kuantitas ya. Mungkin mutunya lebih gitu ya, lebih bisa cepat masuk hadirat Tuhan atau apa gitu ya. Oh iya, saya menghimbau ini ya, setiap 1 jam sekali ya untuk mengingatkan kita. Kalau dulu ya terserah waktunya, mungkin kalau sekarang ini lebih ditingkatkan 1 jam sekali kita mau terhubung ya, maksudnya mestinya sih 24 jam, tapi ya supaya mengingatkan kita belajar gitu, terhubung dengan Tuhan gitu ya. Kita menyanyi atau kita berdoa atau kita mengatakan kata-kata iman atau kita mengatakan firman Tuhan gitu ya. Kita mau terhubung dengan Tuhan gitu, maksudnya sih mau senantiasa terhubung, sama seperti kita belajar menuju kepada seperti Henokh gitu ya, seperti gitu ya. Supaya frekuensi kita itu dicocokkan dengan surga gitu ya, seperti itu sih ya. Ya, mungkin ada kesaksian. Bu siapa? Bu Rifkah. Rifkah mungkin ada kesaksian, bisa berdoa bersama, saya senang Bu. Iya, bisa berdoa bersama. Saya senang. Tuhan. Mungkin dengan adanya ketika kita dalam suasana nyaman-nyaman sepertinya biasa-biasa, tapi ketika Tuhan itu memberikan sentilan-sentilan gitu ya di dalam hidup kita mau tidak mau kita lari kepada siapa kalau bukan kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, membuat Linda sekarang juga mau mulai memuji Tuhan. Saya bersyukur Linda sekarang sudah suka memuji Tuhan. Linda sekarang mau lebih lagi berdoa, lebih dekat sama Tuhan. Dan saya percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi, yang sepertinya itu hal yang kok sepertinya membuat rasanya seperti suatu hal yang buruk terjadi, tapi sebenarnya Tuhan itu punya maksud. Tuhan ingin supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Itu kesaksian saya. Tuhan. Nah, si Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan ya. Tuhan mau meningkatkan kita, menumbuhkan kerohanian kita ya, pasti ya. Jadi tatkala masalah datang, kita hadapi bersama dengan Tuhan dan pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar ya. Tuhan akan menolong kita. Ya. Kalau memang kita ada salah ya perbaiki, tapi kalau nggak ada salah pasti tujuan Tuhan itu meningkatkan kerohanian kita gitu ya. Ada berkat ada pelangi atau ada berkat di balik badai gitu ya. Ada berkat di balik badai gitu, seperti itu. Ada yang lain si Tuhan, saya bersyukur Linda tetap maju, semangat, enggak kelihatan ini. Oke. Si Tuhan. Mungkin ya sedikit masukan mungkin. Shalom kan, boleh. Shalom, ya. Ya, maaf Tante. Saya mau minta tolong buat mendoakan teman saya. Ya kan, kemarin itu perempuan namanya Erika. Kemarin tuh dia kan sempat ikut Muslim Tante. Ya toh, udah ikuti prosedur untuk jadi Muslim karena dia kan punya pacar orang Muslim. Terus tapi hati dia itu kan nggak nyaman Tante, nggak nyaman, rasanya dia memang sudah dikasih kertas kalau dia itu Muslim ya Tante, sudah di masjid juga, tapi hati dia itu kan tetap masih melekat sama Tuhan, dan sekarang ini dia posisi lagi dalam kebimbangan ya. Saya juga sudah kemarin
sempat saya juga ke Pak Abraham itu masalah Erika juga, dia sudah sempat kontekan sama Erika juga. Sekarang ini kan dia posisinya benar-benar lagi bingung antara dia mau ikut pacarnya yang Muslim atau dia sendiri selama hidupnya kan ikut Kristen. Baru ikut Muslim itu kemarin itu Tante. Nah sekarang ini dia kan lagi dalam abang kebimbangan ya, dia itu mau gimana gitu loh. Saya sudah menguatkan dia, ya saya berusaha sebisa dan semampu saya tentunya ya Tante, dan saya juga minta tolong sama Pak Abraham juga. Makanya saya pikir saya minta tolong doanya juga biar dia berketetapan hati, karena dalam hati dia memang dia nggak ikhlas kalau dia ikut Muslim, karena hatinya dia tetap melekat sama Tuhan. Jadi itu sebatas kertas saja dia ikut Muslim, dan aku bilang itu nggak berpengaruh kan, hanya cuma selembar kertas. Kalau hatinya dia melekat sama Tuhan kan itu nggak ada pengaruhnya ya Tante ya. Maksudnya nggak ada pengaruh sama sekali gitu loh. Makanya dia kan sekarang tuh lagi galau banget gitu loh. Bingung masalah itu, dia memang sudah mau berusaha melupakan pacarnya dan dia mau balik ke Tuhan Yesus gitu loh. Ya sekarang ini posisi dia tuh lagi galau banget, makanya kayaknya perlu dikuatkan. Saya minta dukungan doanya aja buat teman saya. Ya, nanti kita doakan. Ya kalau namanya Erika. Oh, apa Erika ya? Erika. Ya kalau mungkin saya bisa minta nomor teleponnya, mungkin saya bisa juga. Oh bisa. Ya, saya kasih Tante nomornya. Ya nanti. Ya. Saya kasih nomor. Ya. Memang hidup itu pilihan ya. Kita mau pilih Tuhan atau kita harus pilih memang. Dan dengan pilihan kita itu kita akan mengalami berikutnya ya, seperti itu ya. Ya. Lagi mungkin sudah pada lapar. Ada lagi sebelum kita doa? Salam Stephen. Halo Stephen. Halo Stephen. Oh, si Tuhan. Ya. Doa untuk anak-anak SMP Bu, besok PTS Bu. Oh, PTS ya. PTS ya. Oke, terima kasih diingatkan. SMP PTS. Ulangan besok Senin. Iya. SD SMP. Oh, nggak salah semua SD, SMP, SMA ya Bu ya. Nah, tahu itu si siapa? Pandu? Pandu juga. Juga toh? Iya. Iya. SD, SMA. Aca ya, kita doakan ya. Oh, SD ya. Ya, mari kita berdoa. Apa? Ada lagi? Ya. Ya, mari kita berdoa ya. Haleluya. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah online yang ada. Terima kasih Tuhan buat kesempatan waktu yang Bapak berikan bagi kami semua. Untuk kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh menerima kekuatan yang baru melalui doa, melalui firman-Mu ya Tuhan. Terus tuntun dan pimpin kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemajuan daripada Linda. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupannya. Biarlah terus Tuhan Kau tumbuhkan ini di dalam kehidupannya dan juga kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk Rika ya Tuhan. Rika, biarlah Tuhan Kau yang memberikan, menguatkan dia Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan, percintaan dengan dunia kami mengikat, kami menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, biar dia boleh teguh memilih Tuhan, karena itulah jalan yang benar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Erika Tuhan, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, kami merebutnya dari segala pengaruh kuasa kegelapan, kami merebutnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Erika menjadi milik Tuhan, Erika anak Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih berkati Bu Lina Tuhan yang juga menjadi alat-Mu Tuhan, pakai dia Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Saat ini kami bersehati juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang akan menghadapi PTS ya Tuhan. Besok ya Tuhan, kok anak SD, SMP, SMA Tuhan. Oh Tuhan, Kau tolong mereka semuanya ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kerajinan untuk belajar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan hikmat-Mu Tuhan turun menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat mereka belajar, saat mereka juga
mengerjakan PTS tersebut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya, takut akan Kau boleh ada pada mereka Tuhan, mereka boleh jujur ya Tuhan di dalam mengerjakan semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berikan kelancaran di dalam segala yang alat-alat yang digunakan ya Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan bagi Alfian, Meme, Erik Tuhan yang mengelola ibadah online ini Tuhan, Kau memberkati mereka semuanya dalam segala apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Kau yang menjawab juga kebutuhan semua kami anak-anak-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan melindungi semua jemaat-Mu ya Tuhan, Kau juga memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga besok minggu yang akan datang kami boleh berjumpa, kami boleh beribadah bersama-sama. Terpuji namamu Tuhan, namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan berkati, selamat masak, selamat hari makan. Minggu. Semuanya. Tuhan berkati. Yang bekerja, Sutik, selamat bekerja. Semangat. Semangat ya. Biasanya ngitung